Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ismi, saya eh, sehat, kabar baik. Terus kabar Bu Ismi gimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya. Saya lihat kok Bu Harti tampak cemas ya. Emangnya ada apa Bu? Hmm, Dapatkah saya membantu? apakah saya bisa mengganggu waktu Bu Ismi sebentar? Saya ingin berbincang-bincang sebentar gitu. Jadi ada yang ingin saya ceritakan ke Bu Ismi. Iya Bu, masalah apa ya? Hmm, saya ada masalah sedikit di eh, kelas saya Bu. Jadi saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi mungkin kalau saya bercerita dengan Bu Ismi, saya bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah saya ini dan saya bisa mencari jalan keluar gitu tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya dapat masalah ini gitu, Bu. Ya, emangnya di Bu Harti itu ada masalah apa Bu sehingga ingin berbincang-bincang dengan saya? Begini Bu, jadi kan di kelas saya itu siswa perempuannya itu jadi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu lebih banyak siswa perempuan. Jadi mereka itu malah membentuk circle-circle sendiri gitu, kayak membentuk geng kayak gitu. Eh, jadi kalau bukan gengnya, kalau bukan circle-nya itu mereka nggak mau diajak bermain gitu. Bahkan saya juga sering menerima keluhan dari beberapa wali murid kalau anak-anak mereka itu kalau pulang sekolah itu nangis gitu setelah dicari tahu, setelah ditanyai itu katanya em, mereka itu nggak punya geng gitu loh. Jadi mau ngobrol sama teman-temannya yang membentuk geng-geng kayak gitu, mereka nggak berani. Akhirnya kan bingung mau mau main sama siapa gitu Bu. Saya kan karena sudah berkali-kali seperti itu, jadi saya pusing sendiri gitu loh Bu. Oh, begitu nggih, Bu, nggih. Jadi siswa perempuannya Bu Harti itu main geng-geng, tadi membentuk suatu kelompok. Nggih, apakah Bu Harti sudah ibaratnya menelusuri sebetulnya itu ada masalah apa dengan murid tersebut? Sudah melakukan pendekatan-pendekatan atau belum? Sebenarnya sudah sih Bu, saya sudah memanggil siswa yang membentuk kelompok-kelompok itu, yang geng-gengan itu loh Bu, sudah saya panggil dan saya sudah bertanya sama mereka, kenapa sih mereka harus membentuk geng-geng seperti itu, gitu. Itu sudah saya lakukan sih sebenarnya. Baik, Bu. Untuk masalah tersebut, kira-kira kondisi seperti apa yang ingin Ibu harapkan terhadap murid-murid perempuan tadi, Bu? Jadi Berarti mengharapkan apa? Jadi setelah saya tanyai mereka itu membentuk geng, membentuk circle seperti itu mereka hanya apa ya, pengen bermain saja gitu. Jadi nggak ada sebenarnya katanya sih kata mereka nggak ada masalah gitu. Cuma nyambungnya memang dengan orang-orang itu jadinya kan mereka terus membentuk geng seperti membentuk geng padahal katanya niat mereka sih nggak pengen membentuk geng seperti itu gitu Bu. Jadi yang saya harapkan itu sebenarnya eh, mereka itu kalau bermain bersama temen itu nggak usah pilih-pilih lah main sama semuanya gitu. Jadi nggak geng-gengan seperti yang terjadi sekarang. Jadi mereka kan kesannya itu saling membeda-bedakan teman gitu, nggak rukun gitu. Oh, padahal saya pengen berharapnya itu antara teman itu baik laki-laki dan teman perempuan kayak gitu itu rukun lah main bareng-bareng gitu Bu sebenarnya. Hmm. Iya Bu, jadi harapannya Bu Arti itu nanti sehingga anak-anak kan tidak membedakan, ya, tidak membentuk suatu geng. Jadi
Sehingga suasana di kelas itu akan menjadi lebih kondusif dan rukun gitu nggih yang diharapkan. Nggih. Nggih, Bu, seperti itu. Jadi setelah saya amat-amati gitu Bu, selama ini tuh ternyata apa ya, yang geng-geng seperti itu sering terjadi pas jam-jam istirahat gitu. Jadi ketika mereka sedang bermain di luar pas jam istirahat itu baru mereka menggerombol sesuai dengan geng-gengnya masing-masing dan itu kan di luar pengawasan saya karena kalau pas istirahat juga saya istirahat sendiri, biasanya saya ke kantor gitu. Jadi mungkin nanti kalau apa ya, kedepannya mungkin saya pengen memantau mereka atau bisa juga saya menemani mereka saat jam istirahat gitu. Jadi eee, selain itu juga saya juga memberi pemahaman kepada mereka kalau misalkan eee, mereka harus saling menghargai dan apa ya, berteman gitu sesama teman dan eee, tidak membeda-bedakan, jadi tidak geng-gengan lagi gitu. Mungkin itu kalau pas jam istirahat, tapi kalau pas di kelas gitu pengennya saya mungkin nanti akan saya coba untuk rolling tempat duduk atau kelompok tempat duduknya. Jadi biar mereka bisa bergantian teman gitu, nggak itu terus temannya gitu mungkin Bu. Iya, bagus sekali Bu, nggih. Ternyata jenengan itu mengadakan pendampingan di waktu jam istirahat, mengadakan pengawasan saat pembelajaran. Baik Bu, kira-kira dari usaha itu menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Eh, kalau saya kira kalau saya menerapkan itu ya tingkat keberhasilannya ya lumayan karena kan mereka temannya bertemannya tidak dengan orang itu saja gitu. Jadi apa ya, nanti mereka bisa bisa mencoba untuk ngobrol sama yang lainnya kan alasannya tadi kan mereka nggak nyaman gitu, nyamannya cuma sama orang-orang itu saja. Jadi gitu Bu, jadi menurut saya sih kalau saya rolling posisi tempat duduk kayak gitu tuh nanti mereka akan ganti teman gitu. Jadi mereka akan apa ya mencoba untuk mengobrol dengan teman-teman yang lain selain geng mereka dan saya rasa untuk hal seperti itu selain saya amati di luar kelas itu eh, cukup efektif gitu. Jadi nggak lagi canggung sama teman-teman yang bukan gengnya mereka gitu, biar mereka bisa akrab juga sama teman-teman yang lain seperti itu. Iya Bu Ati, sungguh bagus sekali nggih usaha Ibu lakukan. Nggih, sudah mendampingi anak dalam bermain, mengadakan pengawasan saat jam istirahat, mengadakan pendampingan saat di dalam kelas. Itu kira-kira hmm, menurut Ibu itu sudah berhasil belum? Itu menurut Bu Harti dengan usaha tersebut. Hmm, kalau menurut saya hal-hal seperti itu nanti bisa membuat suasana lebih kondusif ya Bu ya. Jadi Ya, eh, dengan begitu kan ya seperti yang saya katakan tadi mungkin anak-anak bisa pergantian temannya nggak itu saja. Jadi anak-anak bisa bisa lebih memahami teman yang lain, bisa kalau kalau awalnya mereka canggung gitu, kalau dengan di rolling tempat duduk, mereka ganti-gantian teman, kan mau nggak mau kan ngobrolnya juga sama teman yang satu tempat duduk dengan mereka. Jadi mungkin saja nanti ke depan bisa lebih baik lagi gitu, lebih akrab lagi dan nggak ada istilahnya geng-gengan seperti itu lagi gitu Bu. iya, usaha yang bagus sekali Bu Arti untuk kedepannya nggih. Mudah-mudahan nanti berhasil. Kira-kira Bu Arti itu dalam melaksanakan hal tersebut untuk mengambil langkah-langkah itu adakah yang terlibat
dalam kegiatan tersebut, Bu Harti? Hmm, ya saya rencananya sih akan melibatkan ya guru lain gitu. Jadi di sekolah saya itu kan ada guru BK, jadi ada lulusan dari pendidikan BK itu. Walaupun sekarang mengampunya di guru agama Katolik, tapi tugas tambahannya dia di BK. Jadi nanti saya minta bantuan beliau untuk memantau perilaku murid-murid saya dan juga mungkin menasehati dari sudut pandang guru BK itu seperti apa gitu biar murid-murid saya juga apa ya istilahnya tidak lagi untuk eh, pilih-pilih teman gitu. Terus kemudian untuk rolling tadi mungkin akan saya terapkan. Jadi bergantian itu 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu bergantian tempat duduknya ganti-ganti pasangan gitu. Jadi ya baik walaupun putri sama putri, putra sama putra gitu, tapi kalau berganti-ganti nanti kan mereka merasakan punya teman yang lain gitu, Bu. Jadi harapan saya nanti ketika saya menerapkan hal seperti itu mereka mulai bisa cair lah istilahnya, eee, mulai bisa bergaul dengan teman-temannya itu, terus kemudian, selain itu mungkin juga bisa diterapkan pembelajaran berkelompok yang kelompoknya juga diganti-ganti gitu. Jadi, eee, bisa lebih kondusif lagi karena temannya nggak itu-itu aja, nggak yang dipengeni dia itu aja gitu, Bu. Iya, berarti mungkin berarti kan untuk melaksanakan hal tersebut itu kira-kira uh, membutuhkan kapan, Bu? Maksudnya kapan untuk pelaksanaan hal tersebut, Bu? Eee, karena ini rencananya sudah ada ya, Bu, ya. Jadi, eee, saya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini sesegera mungkin gitu. Jadi tidak perlu ditunda-tunda lagi karena nanti kalau saya tunda-tunda lagi kemungkinan, apa namanya, anak-anak itu akan semakin tidak kondusif lagi gitu, Bu. Jadi ya saya berusaha untuk secepat mungkin, melaksanakan rencana saya gitu, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, Bu Harti, sekarang komitmen seperti apa yang ingin Bu Harti lakukan sehingga itu akan berjalan sesuai dengan harapannya Bu Harti? Kalau komitmennya sih saya pengennya konsisten gitu, Bu. Jadi, saya terapkan terus-menerus gitu, nggak hanya pas ketika ada masalah ini saja saya terapkan seperti itu, nanti ketika anak-anak sudah, apa ya, kondusif lagi, mereka sudah mau berteman dengan teman-teman yang lain, terus saya berhenti gitu, nggak mau seperti itu gitu. Saya akan berusaha, walaupun nanti anak-anak sudah mulai cair, sudah mulai berteman dengan teman-teman yang satu kelas gitu, sudah kompak lagi gitu, saya tetap tetap melakukan itu rencana-rencana yang sudah tadi saya sampaikan seperti itu Bu. Jadi nggak ada lagi siswa yang pulangnya nangis karena nggak punya teman di sekolah gitu. Jadi sampai mungkin ya nanti sampai anak-anak selesai pembelajaran dengan saya gitu, tetap saya terapkan seperti itu gitu Bu. Iya, Bu. Kan tadi Bu Harti sudah cerita tentang yang dilibatkan itu adalah guru BK nggih, Bu, nggih kalau mboten Nggih. salah tadi. Adakah jenengan itu membutuhkan dukungan lain selain guru BK mungkin? Mmm, kalau dukungan lain saya rasa mungkin dari, wali murid ya, Bu, ya, kan karena wali murid itu tahu persis, kalau misalkan anaknya pulang nangis, kadang-kadang kan anak-anak cerita dengan orang tuanya gitu. Jadi, mereka juga bisa saya ajak untuk bekerja sama, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa, eee, geng-gengan itu, apa, pilih-pilih teman itu sebenarnya tidak diperkenankan gitu. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang sama gitu. Jadi biar di rumah, di sekolah diajari seperti itu, di rumah juga orang tua bisa mengajari hal yang sama seperti itu, Bu.
luar biasa Bu Harti. Nggih. Semoga nanti Bu Harti ke depannya itu akan lebih baik lagi serta bisa melaksanakan rencana yang sudah direncanakan Bu Harti nggih. Sekarang saya mau tanya setelah berbincang-bincang dengan saya, perasaan Bu Harti bagaimana? Alhamdulillah Bu, jadi tadi yang saya agak-agak bingung gitu, apa ya yang harus saya lakukan gitu, ternyata saya sudah mengeluarkan unek-unek saya itu, saya jadi lega gitu. Selain saya sudah lega gitu, saya juga mendapatkan solusi dari apa yang selama ini saya pikirkan gitu Bu. Jadi alhamdulillah sekali kegelisahan saya selama ini mungkin sudah apa ya mencapai titik terang gitu, sudah mendapatkan jalan keluar yang terbaik gitu Bu. Oke, alhamdulillah Bu Harti. Baiklah, di sini adakah hal-hal yang ingin dibicarakan lagi atau yang ditanyakan dengan saya lagi Bu Harti? Saya rasa tidak ada Ibu, cukup saya sudah merasa lega dan terima kasih sekali karena Bu Ismi sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya gitu Bu. Sama-sama Bu Harti. Nanti semoga bermanfaat dari perbincangan ini Bu Harti. Ya, terima kasih Bu Ismi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ismi, apa kabar Bu Ismi? Waalaikumsalam Bu Harti. Alhamdulillah kabar saya pada pagi hari siang ini baik Bu. Bu Ismi sedang apa ya? Maaf Bu Harti, saya itu ada sedikit masalah ya tentang murid saya Bu. Bolehkah saya itu berbagi cerita dengan Bu Harti? Boleh Bu, kebetulan saya juga lagi kosong, tidak ada kegiatan gitu. Mungkin kalau misalkan saya bisa membantu setelah berbincang-bincang dengan saya nanti Bu Ismi mungkin bisa sedikit lega, monggo saya siap mendengarkan gitu Bu. Ya, alhamdulillah Bu Harti, saya di sini itu ingin menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya hadapi setelah saya itu berbincang-bincang dengan Bu Harti. Oh gitu ya. Tentu saja Ya, Bu, dengan senang hati saya akan membantu Bu Ismi untuk apa ya, memecahkan masalahnya Bu Ismi. Jadi mungkin Bu Ismi bisa mulai bercerita dengan saya masalah yang dihadapi Bu Ismi itu seperti apa gitu Bu. iya Bu Harti, di sini saya menghadapi masalah tentang murid-murid saya itu loh Bu. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu masalah yang Bu Ismi hadapi dengan murid-murid itu seperti apa ya Bu ya? Di dalam kelas saya itu kan ada beberapa murid ya Bu ya. Dia itu belum memahami materi yang saya ajarkan. Terkadang anak tersebut itu pas saya mengadakan pembelajaran itu melamun, kadang mengantuk seperti itu Bu. Sehingga dalam pencapaian pembelajaran pun belum maksimal Bu Harti. Oh gitu. Jadi menurut Bu Ismi untuk anak-anak yang seperti itu kira-kira penyebabnya apa ya? Jadi kalau misalkan murid-murid itu diberi penjelasan, terus mereka itu belum paham, mungkin kelihatan seperti lemes, ngantuk, kayak gitu. Kira-kira kalau Bu Ismi perhatikan itu eh, penyebabnya apa ya Bu ya? Kenapa gitu mereka seperti itu gitu? Iya Bu, setelah saya itu mengadakan suatu pendekatan dengan murid saya, itu ternyata kan ada beberapa murid, terkadang saat berangkat ke sekolah itu dia belum sarapan. Selain itu, hmm, kan banyak anak yang peserta didik saya itu Bu, yang tinggalnya itu dengan neneknya Bu Harti. Jadi kan kadang kurang perhatian neneknya itu sama cucunya tadi. Kadang paginya belum memasak seperti itu Bu. Jadi mereka lemes, mungkin karena Iya, ngantuk kayak gitu, itu karena salah satu faktornya mungkin karena mereka nggak sarapan gitu ya Bu ya. Apakah menurut Bu Ismi ada faktor penyebab lain atau mungkin
mereka malas dalam pembelajaran atau gimana gitu, mungkin ada penyebab lain atau mungkin Bu Ismi punya harapan tersendiri gitu apa yang Bu Ismi inginkan gitu, apa yang Bu Ismi harapkan gitu terhadap murid-murid Bu Ismi yang seperti itu dalam menerima pembelajaran itu yang lemes tadi, yang ngantuk tadi, kayak gitu itu harapan Bu Ismi seperti apa? Ya, mungkin saya berharap ya Bu ya, nanti dalam pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih kondusif, lebih interaktif dengan peserta didik kita. Jadi kan tidak ada anak yang merasa jenuh atau mungkin merasa bosan saat pembelajaran. Mungkin di situ saya akan mengambil beberapa langkah ya Bu ya. Saya akan mengadakan suatu pendekatan lagi dengan mengadakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada anak, Bu. Iya iya iya. Jadi, untuk anak-anak yang istilahnya, eee, kurang kurang perhatian dalam pembelajaran gitu nanti akan Bu Ismi akan, memberikan metode-metode yang lebih menarik lagi gitu ya, Bu, ya. Jadi itu mungkin, terus kemudian, eee setelah nanti Bu Ismi mengetahui, oh ternyata anak-anak ini setelah saya beri metode yang lain, metode pembelajaran yang lebih menarik gitu, eh, dia akan bersemangat lagi dalam pembelajaran, misalnya seperti itu. Nah, eh, kira-kira nanti Bu Ismi itu eh, apa ya? Kalau kalau menurut saya sih rencana yang tadi Bu Ismi sudah sampaikan itu sudah rencana yang sangat bagus. Cuma eh, Bu Ismi juga mungkin akan menerapkan hal lain kaitannya dengan anak yang eh, kurang sarapan, tidak sarapan dari rumah itu tadi Bu. Jadi selain dia semangat karena metode pembelajarannya baru, mungkin ada hal lain yang akan Bu Ismi sampaikan ke anak-anak kaitannya dengan tadi kenapa sih dia tidak sarapan kayak gitu, atau mungkin ada solusi Bu Ismi tentang anak-anak yang kurang semangat karena mereka perutnya kosong mungkin itu Bu. Iya Bu, di setiap hari saya berusaha untuk mengingatkan anak tersebut Bu, untuk sebelum berangkat sekolah, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu. Seandainya dia itu belum sempat untuk sarapan, paling tidak kan bisa membawa bekal Bu saat istirahat, nanti bisa dimakan sama temannya. Seperti itu Bu langkahnya. Oh Uh, iya. ya, sebagai guru SD kan biasanya kalau anak kecil itu harus mengingatkan terus ya Bu. Apalagi Iya. kan saya itu megangnya kelas rendah yaitu kelas 2. Seperti itu berarti. Ya, kalau misalkan itu bagus sekali ya Bu ya langkahnya seperti itu. Jadi bisa diterapkan juga setiap hari mungkin mengingatkan anak itu akan pentingnya sarapan itu juga tidak boleh dilupakan. Terus kemudian kalau misalkan ada anak-anak yang tadi katanya lemes, kemudian kurang bersemangat dalam pembelajaran, itu menurut Bu Ismi hasil dari pembelajarannya bagaimana? Apakah walaupun dia lemes tapi dia bisa mengikuti pembelajaran ataukah dia lemes, dia males karena mungkin metodenya yang disampaikan Bu Ismi itu tadi metodenya kurang kayak gitu, terus kemudian mungkin ada hal lain yang akan Bu Ismi lakukan untuk memacu siswa itu eh, bisa semangat lagi gitu. Jadi dia tidak ketinggalan pelajaran juga karena dia males-malesan. Terus dia juga apa ya? Mungkin butuh butuh semangat yang lebih lagi selain sarapan dan metode pembelajaran yang diganti tadi. Mungkin Bu Ismi punya gagasan lain yang bisa memacu prestasi siswa itu akan lebih baik lagi gitu. Ada Bu, kan di situ kan ada beberapa anak yang kurang termotivasi gitu tadi dalam pembelajaran. Selain itu beberapa anak itu kan juga saat mendapatkan ulangan itu kan dia mendapatkan nilai kadang-kadang di bawah standar lah ya. Berarti sebagai seorang guru kita harus mengadakan suatu pelatihan-pelatihan terhadap anak tersebut, Bu. Jadi Oh, gitu. setelah jam pelajaran selesai, saya mengadakan pelatihan pada anak tersebut untuk berlatih. Kan kadang ada beberapa anak yang belum bisa
belum bisa memahami apa dari maksud pertanyaan itu ya Bu ya. Itu saya adakan latihan-latihan Bu setelah jam pelajaran. Gitu ya. Eee, Lagi-lagi ini solusi dari Bu Ismi ini sangat sangat bagus sekali menurut saya. Jadi, eee, di samping nanti juga siswa itu sudah bersemangat lagi dalam pembelajaran, kemudian nanti siswa yang sekiranya kurang dalam, apa, eee, dalam pembelajaran itu nilainya kurang, gitu kan bisa dibimbing lagi. Jadi Bu Ismi punya rencana untuk membimbing siswa-siswa tersebut setelah jam pulang sekolah gitu. Mungkin karena ada tujuan lain selain bisa mereka memacu semangat belajarnya, mungkin karena tidak mengganggu teman yang lain gitu kali ya Bu ya. Terus Iya kemudian kira-kira gitu Bu Ismi akan melakukan pembimbingan tersebut kepada semua anak atau hanya sebagian anak yang dianggap kurang kurang bisa menerima pembelajaran dengan baik kayak gitu, Bu? kalau melakukan bimbingan tetap ke semua anak Bu, tapi kan kalau yang saya laksanakan setelah jam pulang itu jam pelajaran Iya. itu ya masih kekurangan, yang masih lemah tadi. Jadi Oh kan gitu. khusus yang belum bisa memahami tadi. Oh ya. Ya bagus sekali berarti ada tambahan jam khusus untuk anak-anak tertentu gitu ya, Bu, ya. Jadi, Iya. eee, kalau begitu berarti Bu Ismi harus mempunyai komitmen tersendiri terhadap, masalah yang tadi Ibu hadapi itu. Nah, kira-kira komitmen Bu Ismi terhadap rencana penyelesaian masalah tadi itu bagaimana? Iya, saya harus melaksanakan tadi secara konsisten nggih, Bu, nggih. Secara konsisten dan secara kontinu. Jadi nanti eh, saya berharap dengan usaha tersebut akan memaksimalkan dari hasil anak tersebut sehingga bisa memahami dalam pembelajaran Bu Hardi. Oh ya. Ya, ya saya rasa memang, eee, kekonsistenan itu penting gitu. Jadi tidak hanya pas kita merasa punya masalah saja, tapi juga ketika masalah kita sudah selesai, kita harus tetap menjalankan rencana kita gitu, dan itu bagus sekali menurut saya gitu. Jadi, eee, kalau sudah dilaksanakan kan Bu Ismi juga pastinya butuh dukungan juga. Jadi kira-kira siapa saja yang menurut Bu Ismi bisa membantu Bu Ismi dalam menjaga komitmen Bu Ismi yang tadi yang saya pikir sudah sangat sangat bagus sekali itu tadi. Iya Bu, di sini kan kita sebagai guru harus bisa kan bekerjanya di suatu instansi. Ya terus terang saya di sini membutuhkan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan murid itu tersendiri tentunya. Dan tidak lupa harus merangkul wali murid anak-anak tersebut Bu. Jadi harus bekerja sama, harus saling bekerja sama agar melaksanakan langkah-langkah yang saya laksanakan itu nanti bisa berhasil Bu Arti. Oh iya, jadi eh, sangat bagus sekali ya rencananya ya. Jadi selain menjalin komunikasi dari dalam, jadi dalam sekolahan pihak sekolah, Bu Ismi juga berencana untuk membangun komunikasi dengan para orang tua siswa gitu. Jadi dari dukungan dari luar sekolah mungkin. Jadi untuk kedepannya biar siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran, kemudian nggak ngantuk lagi, kemudian eh, apa namanya eh, pembelajaran yang dilakukan itu bisa dipahami oleh seluruh kelas gitu, dan nilai mungkin perolehan nilainya juga akan semakin meningkat gitu ya Bu ya. Dan eh, selain itu juga eh, dukungan-dukungan yang seperti itu yang Bu Ismi harapkan itu semoga saja nanti dapat apa namanya membuat suasana kelas Bu Ismi jadi lebih kondusif lagi, lebih bagus lagi gitu. Jadi menurut Bu Ismi dari perbincangan yang kita lakukan ini kira-kira apakah Bu Ismi sudah bisa mendapatkan solusi atau apa ya suatu perasaan yang mungkin lega sudah bisa mendapatkan solusi
mulai mendapatkan solusi yang terbaik menurut Bu Ismi gitu atau gimana? Iya Bu Arti, alhamdulillah sekali saya terima kasih ya Bu Arti sudah mau mendengarkan unek-unek saya, cerita-cerita saya tentang permasalahan yang saya hadapi saat di kelas Bu Arti. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ismi, alhamdulillah kalau memang Bu Ismi sudah merasa lega gitu, sudah bisa bercerita dengan saya juga tidak bisa membantu banyak dan solusi yang terbaik tetap dari Bu Ismi sendiri gitu. Jadi untuk kedepannya saya berdoa dan berharap gitu mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ismi rencanakan saat ini akan konsisten seperti apa yang sudah Bu Ismi tadi katakan dan apa selain itu juga Bu Ismi bisa menjadi ibu guru yang lebih baik lagi dicintai oleh anak-anak dan pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan daripada yang sebelumnya seperti itu. Ya, terima Mudah-mudahan kasih Bu Arti atas solusinya, atas sudah mendengarkan masalah yang saya hadapi Bu Arti. ya sama-sama Bu Ismi. Apakah kira-kira setelah ini apakah Bu Ismi ada hal lain yang mungkin Bu Ismi ingin bicarakan lagi dengan saya gitu? Saya rasa sudah cukup Bu Arti. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi, semoga perbincangan kita ini menjadikan manfaat buat saya pribadi dan buat Bu Ismi. Saya juga bisa mendapat pelajaran dari apa yang sudah saya perbincangkan ini, sudah kita omongkan ini. Jadi kita sama-sama mengambil manfaat gitu Bu Ismi nggih. Ya Bu Arti, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ismi. Eh, mohon maaf, ini saya mau ada kegiatan lain, jadi eh, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ismi, setelah kita melakukan coaching tadi, kita akan merefleksi. Jadi masing-masing saya merefleksi dan Bu Ismi juga merefleksi apa yang sudah kita lakukan tadi gitu ya Bu Ismi. Jadi sebelumnya saya izin share screen dulu untuk refleksi saya tulis cuma di MS Word saja. Jadi cuma sederhana, mudah-mudahan nanti bisa ini. Sebentar. Jadi tadi di refleksi yang di ini Pak Imam tadi eh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu. Jadi eh, menurut saya dari yang kita lakukan tadi antara saya dan Bu Ismi percakapan antara saya dan Bu Ismi tadi ya yang sudah berjalan dengan baik itu kita sudah saling berkolaborasi nih Bu. Jadi sudah sangat bagus untuk memecahkan masalah. Saya pas Bu Ismi menjadi coach juga bisa membantu saya memecahkan masalah. Begitupun mungkin saya pas menjadi coach juga bisa membantu Bu Ismi memecahkan masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin kelancaran dalam menyampaikan pesan gitu Bu kalau menurut saya. Kalau yang eh, saya tuh kalau bicara itu kayaknya suka sambil mikir gitu. Jadi apalagi sih yang mau saya bicarakan gitu. Jadi banyak banyak kata-kata kemudian, kata-kata kayak gitu kan saya sering gitu yang nggak bisa saya hilangkan itu mesti nek berbicara itu pakai sambil mikir terus kemudian eh, apa itu kemudian terus seperti itu gitu kata-kata seperti itu tuh eh, sering banget saya ucapkan tuh saya menyadari banget cuman karena kebiasaan mungkin jadi saya susah itu untuk menghilangkan mungkin ke depan bisa saya belajar lagi untuk memperlancar pembicaraan gitu nggak ae gitu ya jadi ini sendiri saya sadar banget itu eh, kekurangannya di situ kalau saya
apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan dan saat melakukan kucing. Jadi kalau menurut saya itu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jadi sebelum melakukan proses kucing itu saya perlu mempersiapkan diri diantaranya dengan mindfulness atau uh, kesadaran penuh. Jadi saya berkonsentrasi penuh untuk semuanya tetap berada di room ini gitu, tidak ada kegiatan lain selain uh, pikiran dan apa istilahnya jiwa dan raganya di konsentrasi di sini gitu Bu. Terus kemudian yang selain itu juga sebelumnya mungkin melakukan relaksasi bisa karena saya itu susah konsentrasi kalau misalkan saya mendengarkan sesuatu yang terus-terusan gitu kayaknya saya bisa tidak konsen, bisa meleng gitu istilahnya eh, berpindah ke hal yang lain gitu. Saya bosenan gitu Bu. Jadi perlu istilahnya relaksasi sebelum saya melakukan aktivitas itu penting menurut saya gitu. Terus kemudian eh, yang ketiga itu pastikan lingkungan bebas dari gangguan. Jadi saya ini menyendiri walaupun ada teman di sini yang belum pulang, saya masih di sekolah tapi saya memilih untuk di kelas saya sendiri. Jadi tidak ada gangguan apapun gitu. Terus kemudian selain itu juga yang terakhir itu memberikan perhatian penuh kepada kucing. Jadi saat saya sebagai coach gitu saya memberi perhatian penuh gitu, mendengarkan betul-betul apa yang disampaikan gitu. Terus kemudian yang terakhir apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Jadi untuk memperbaikinya saya melakukan evaluasi diri. Jadi apa saja yang sudah baik tadi dan apa saja yang perlu saya perbaiki dan perlu saya tingkatkan itu perlu saya evaluasi. Kemudian saya juga perlu juga mengikuti apa ya semacam pengembangan diri tentang teknik-teknik kucing gitu. Jika ada misalkan ada pelatihan-pelatihan mungkin saya akan mengikuti gitu kalau ada. Mudah-mudahan saja karena saya merasa ini masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Terus kemudian minta feedback kepada teman yang diajak coaching. Tadi saya juga meminta feedback kepada Bu Ismi tentang perasaannya ketika kita melakukan percakapan tadi kayak gitu. Mungkin refleksi dari saya itu Bu Ismi, monggo untuk refleksi Bu Ismi kalau misalkan enggak ini saya izin saya izin menghentikan presentasi saya. Ini monggo untuk refleksinya Bu Ismi bisa disampaikan. Ya, baiklah Bu Hati. Di sini saya akan merefleksi cuma sedikit ya Bu, nambahkan apa yang sudah berjalan dengan baik saat percakapan tadi. Kalau menurut saya dalam percakapan tadi kan sebetulnya fokus pada coach deh, sehingga coaching itu leluasa dalam bersikap terbuka. Jadi saya sama jenengan harus bersikap terbuka dalam mengajukan suatu pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Yang berikutnya yaitu saya telah memandu percakapan coaching itu berdasarkan alur theta. Kalau menurut saya nggih Bu, tadi kan sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Yang berikutnya di situ saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Tadi kan sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan saya bisa mendengarkan dengan aktif sesuai dengan prinsip-prinsip coach. Yang berikutnya yaitu pertanyaan yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin tadi dalam kita melaksanakan coach itu ada yang perlu ditingkatkan yaitu dengan meningkatkan kompetensi yaitu mendengarkan. Terkadang di situ saya kurang fokus Bu saat melakukan percakapan tadi dengan Bu Harti. Untuk yang ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Tadi saya sempat bingung karena kan tidak ada suara dari Halo Bu Diana.
ternyata kan dinonaktifkan. Di situ saya kira itu saya terpental lagi seperti yang kemarin. Kemarin kan soalnya kemarin sinyal saya itu jelek, Bu. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu apa yang perlu ditingkatkan lagi. Baiklah, mungkin di sini dalam coaching tadi saya merasa masih kekurangan gitu, mungkin dalam keterampilan coaching, percakapan dengan Bu Harti, bahasa pun yang saya gunakan itu masih campur, kadang sudah masih campur dengan bahasa Jawa, Bu Harti. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih, Bu Harti. Terima kasih untuk Bu Ismi. Jadi untuk apa namanya proses kita sebagai coach dan coachee untuk tugas kita kali ini mungkin cukup ya, sudah selesai. Kita juga sudah merefleksikan masing-masing. Saya sudah merefleksikan, Bu Ismi juga sudah merefleksikan, dan mungkin kedepannya untuk hal-hal baik yang perlu kita tingkatkan nanti bisa lebih ditingkatkan lagi, dan yang sudah baik itu bisa kita pertahankan. Jadi untuk kedepannya jika kita ada mungkin menghadapi masalah serupa gitu, kita bisa menggunakan apa yang sudah kita dapat saat ini untuk masalah real di pembelajaran gitu atau di luar gitu ya Bu ya. Iya, Bu Harti. Nanti saling kerjasama. Ya.